Akil Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ugliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya fatahu ya alim, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, karena sebetulnya buat penceramah itu nggak perlu durasi, mau setengah jam, 1 jam, 2 jam. Jadi yang terpenting buat AA Niko ganti cicing ulah diprotes ya. Jadi emang kalau jamaah ibu-ibu mendengar nama Mas Niko pasti ingat dengan sosok mantan suami Starla. Jadi ketika nanti ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan biar penceramahnya semangat, insya Allah, karena segenap para panitia memberikan waktu sekitar kurang lebih 1 jam 10 menit. Karena memang buat Ta'a Suhendra, kalau ceramah agama itu tidak pernah lewat dari 1 jam. Lewat dari 1 jam lembur. Jadi khawatir nanti panitia tidak menyediakan amplop cadangan. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir malam hari ini, biar penceramahnya semangat ketika nanti ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, tolong agar menjawab Allah, supaya penceramahnya semangat. Jamaah ketika menjawab harus terdengar komunikatif. Siap ibu, siap? Insya Allah. Yang penting jangan menjawab siap balik ya. Siap mendengarkan. Ini mohon maaf Pak Haji, dikarenakan kayaknya asam lambung naik karena sering telat makan. Yang kedua, suaranya sudah mulai habis dikarenakan jadwal yang alhamdulillah padat, otomatis kurang istirahat. Coba Abang Operator pas nanti baca ayat-ayat suci Al-Quran saja, efeknya alias ehona ditaikun sakedik we nyakangnya nya 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 nya. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا هو السميع البصير بسم الله الرحمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا
hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu waj'alhu lana amin ya Allah ya Rabbal. Ini zamannya kayaknya wis pada ngantuk ya, sigana geus tara runduh ya jigana teh ya. Saya tanya dulu dah, kita panggil dulu jamaahnya. Jamaah. Coba tolong Besti jawabannya jangan terlalu polos. Pakai seni sedikit. Hidup tanpa iman tidak akan terarah. Hidup tanpa ilmu tidak akan terasa mudah. Hidup tanpa seni akan hampa rasanya. Ulangi, jamaah. Ulangi, siap. Jamaah. Ajib, mulai terpancing emosinya. Jamaah. Mamayo, jamaah. Boleh. Jamaah. Ya wis, palas, mak, mun teu kuat ulah maksakeun mak. Kayak ketua panitia disalahkan gara-gara Aas Hendra panyawat eungap mak kambuh deui. Hadratul mukaramin wal muhtaramin, para alimin ulama, para kiai, para ajengan, dewan asatid wal asatidah, para sepa ingkang sepulan istiqomah dina masalah ibadah. Mari jamaah kita doakan para orang tua kita, guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita. Yang pertama Bapak Suhenda, mirip ini namanya nih, selaku Ketua DKM. Kemudian Bapak Asep Fudoli, Bapak Hidayat, Bapak Ahmad beserta guru-guru yang lain yang mungkin tidak tercantum namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat taat. Yuk jamaah kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan nikmat panjang umur, barokah kehidupannya, sakinah keluarganya, soleh dan soleha keturunannya. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesabaran di dalam memanfaatkan ilmu agamanya, sehingga kita yang rajin datang ke majelis taklim diberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga tidak lupa yang hormati kepada aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Wakil Bupati Kabupaten Karawang, Bapak Haji Aib Saifullah, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini diwakilkan oleh Bapak RW setempat. Tadi yang sambutan mohon maaf Pak Haji, Bapak Kepala Desa itu apa Bapak Lurah? Yang tadi sambutan Pak Haji, Kepala Desa. Kepala Desa, desa mana ini? Mewakili Desa Anggadita. Kemudian tidak lupa Bapak RW 05 Bapak Sutio, Bapak RW 08 Bapak Junaidi, Bapak Ketua RT Segraha, Bapak Ketua RT Segraha kembali ini. Kok ada dua tulisannya? Mudah-mudahan Pak Lurah desa kita tercinta ini senantiasa dijadikan desa yang barokah. Masyarakatnya makmur, tanahnya subur, baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemari palo jinawi toto tentrem kertora harjo. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga tidak lupa yang saya hormati kepada hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu,
para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi, santriwan santriwati, nini aki-aki, nu montok nu denok nu dekok pokona kum sarena tidak terkecuali. Juga tidak lupa ibu-ibu majelis taklim, Ibu Nur Faizah, Ibu Agus Herlina, Ibu Siti Mutiah, sarjana ekonomi. Mudah-mudahan jamaah insya Allah jadi jujuk anggang diteang datangnya kita dari rumah ke majelis taklim, insya Allah dengan kebersihan hati kita, niat ikhlas karena Allah. Semoga apa yang kita kerjakan malam hari ini Allah jadikan sebagai amal ibadah, amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Anjay, Ustadz Maulana Trans TV, A.A. Suhendra sering tampil di Indosayur. Kalau ada jamaah sebagian bapak-bapak mungkin masih belum kenal teu acan apa sareng abdi etari Ustadz ngora-ngora ditambak sumur sahasi namina punten ibu. Ada pepatah Arab mengatakan man lam ya'rif lam yarham wa man lam yarham lam yubid. Artinya tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Pak, catat baik-baik, sebetulnya nama AA singkat dan mudah sekali diingat. Catat baik-baik, AA Suhendra. Kalau urusan haji, urusan ibadah ya, nanti takut jadi ria. Dipanggil Ustadz jauh sekali dari harapan. Dipanggil Kiai belum pantas dipanggil Kiai. Cekap panggil AA weh. AA Suhendra. Firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Biasa dipanggil AA. Cuman awas ibu nanti manggil AA-nya nggak usah lebay. Nih kadang-kadang suka ada ibu-ibu minta selfie manggil AA-nya kayak orang lagi meriang mending ngadeg-deg. Gak usah begitu, nanti suaminya cembokur alias cemburu kecuali janda. Jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tentunya di malam hari yang indah ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, amin. Masih diberikan nikmat panjang umur, dipasihan nikmat jag-jag waringkas, terutama diberikan dua nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak ibu jamaah, malam hari ini kita sedang memperingati apa? Gue nanya, tapi awas guys, jawaban kalian jangan sampai ketika Ustadz bertanya, Ustadz pengen nanya. Biasanya anak-anak sekarang malah menjawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Awas ya, ulah tong ya. Jamaah, malam hari ini kita sedang memperingati apa? Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di Majelis Taklim DKM Al-Mubarakah Perung Geraha Pratama Permai Karawang dengan penceramah Wing. Sampai tadi ada yang ngomong kok ustadznya agak ke Arab-Araban. Mohon maaf Pak, emang abdi mah kelahiran negeri Syam. Syambo kajero. Kadituna pangakaran tamak sumur ibunya. Bapak ibu jamaah, peringatan Isra wal Mi'raj rujukannya adalah Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama yang tadi AA bacakan. Insya Allah ia jamaah sadayana tos ararapal, sebab dari tanggal 1 bulan Rajab sampai sekarang sudah masuk tanggal 4 bulan Sya'ban. Kita umat Islam yang ada di perumahan mayoritas semua memperingati peristiwa besar, yaitu di Isra dan Mi'rajkannya Kanjeng Nabi besar Muhammad. Urang awaskeun heula akang punten yeswantena tos rada sorak. Ini jujur panitia, betapa bahagia malam hari ini. Biasanya Suhendra ngisi acara pengajian akbar, Masya Allah, belum pernah mendapatkan panggung semegah ini Pak. Ini luar biasa Pak RW, Masya Allah. Biasanya dekorasi panggung paling pot, Masya Allah. Kalau ini luar biasa. Dekorasi panggungnya saya kira yang di sebelah kanan saya ini begitu natural, Masya Allah. Jadi dekorasi panggungnya terlihat begitu alami, luar biasa. Salut. Hah? Wah, tetangkalan asli itu. Sudah dekorasi panggung. Mohon maaf panitia. Bismillahirrahmanirrahim.
astaga. Sama Pak, saya juga ngantuk ini karena kurang istirahat Pak. Biasanya kalau ngantuk sebetulnya untuk minuman sudah cukup lah. Ada 1 botol pit, ada 1 botol Fokari, ada 1 botol larutan dan 1 gelas air hangat. 1 yang kurang. Susu. Kalau mata sudah agak sedikit berat biasanya kalau ngantuk. Lamun penyakit nundutan geus beunang ceuk budak santri mah penyakit masdar ubarna kuruku masdar deui. Nandata yun nanditu nundutan. Lamun geus ngaji kena penyakit nundutan make adada yu adidu ududan. Saya Pak Haji ngaji na bari udud. Tah lamun abdi mah sok sampurna mil udud teh. Cak dibere kan. Burung pelatuk di atas awan lihat nyonya bawa buntelan. Jujur panitia, sebetulnya di mata udah ngantuk kagak ketahan ya. Kalau bisa tolong bikinin kopi yang agak kentelan. Airnya yang panas, kopinya bebas, yang penting gudai. Coba ibu yang di sana coba jawab yang komplit, semua ikut menjawab. Siap ibu, siap? Lain tudak ketinggalan mani waas hadir bari jalan hunjar gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, urang perhatoskeun ayat nu diawaskeun tadi. Tai ayat akang di awalan ku lapad subhana, di akhiran ku innahu huwas samiul. Ini ayat diawali lapad subhana, diakhiri dengan innahu huwas samiul basir. Mohon maaf punten Bapak Ibu sanes Aa Suhendra bade mamagahan ngojai kamari. Salaras nama Abah jujur, lamun ayeuna ningali aya guru-guru abdi caralek dihandap, aya sepuh-sepuh abdi caralek dihandap, ari Jang Hendra aya di luhur panggung. Ia terada kasebat budak orang anu rada kirang sae akhlakna, suul adab, suul. Ibu terang suul tanya eta mun geuning tangari ereng-erengan ngak maman buah hasem sok suul patuangan. Hampunten Kang Ustaz sugan ngaos nage tiasaeun. Ieu ayat di awalan ku lapad subhana Kang. Syekh Nawawi di dalam tafsir Munirnya menjelaskan bahwa lafaz subhana di sini memiliki 2 makna. Yang pertama bimakna at-tanjih yang artinya mensucikan, yang kedua bimakna at-ta'ajub yang artinya kejadian yang memang benar-benar luar biasa. Maka ulama di sini menjelaskan Bapak Ibu jamaah, tak ayat nu dibacakan tadi, ayat nu diaoskeun tadi, ayat yang kita bacakan tadi memiliki 3 dimensi. Yang pertama dimensi akidah, yang kedua dimensi ibadah, dan yang ketiga adalah dimensi sejarah. Kalau kita jelaskan 3 dimensi ini, waktunya gak bakalan cukup 1 hari 1 malam, karena dikasih waktu sekitar 45 menitan again. Bu, Ibu, Bapak, dari Masjid Al-Mubaroah punten hoyong naros sholat berjamaah nakumaha ajib. Makanya saya tadi ngobrol sama ketua DKM Bapak Suhenda, gimana sholat subuh berjamaah di masjid kita. Wih, ulah ditanya di dia mah syukur. Lamun geus ketua DKM ngejawab ulah ditanya moal nanya deui abdi mah ngan masih penasaran kumaha sholat berjamaah na pinuh. Wih, ulah ditanya pinuh di dia mah iraha sholat id sarua di lembur ge sholat id mah pinuh. Sudah begini saja Pak, geus kieu we lah kumaha lamun urang judulan pangaosan peuting ayeuna, setidaknya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat jamaah bapak-bapak agar lebih giat melaksanakan sholat berjamaah.
Karena Isra-nya baginda Nabi dijelaskan dalam Al-Quran tadi, minal masjidil harami ilal masjidil, dari masjidil haram ke masjidil. Intinya adalah kalau kita mengaku orang yang beriman, yuk jangan sampai kau jadikan la taj'alu masajirakum kal maqabir, jangan kau jadikan masjid-masjid kamu seperti kuburan. Kita kasih judul malam hari ini, 5 keuntungan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Jadi teringat ibu bapak jamaah ketika dulu waktu mondok, di pondok pak, di pondok pesantren punten, lain di pondok baso. Kerbahelak nyantri di pondok pesantren kang ngawas hiji kitab naminate kitabna Duratun Nasihin. Ibu, karangan siapa? Karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir. Tolong jamaah siapkan telinganya, bersihkan hatinya, konsentrasikan pikirannya. Insya Allah supados kurang dimana engkin di pangaosan dugi kabumi nyanak ilmu anuman manjur ke diri jeng keluarga orang. Insya Allah siapkan telinganya, bersihkan hatinya, konsentrasikan pikirannya. Ibu yang mau catat silahkan, yang mau rekam silahkan. Tapi omat kade ece lamun keur ngarekam video ceramah, pertama video ceramah jangan dipotong-potong, nu kadua lamun keur ngarekam video ceramah ulah bari susunian kena oyak-oyakan banget uingna eueuhan trauma. Hari tadi pernah direkam ku ibu-ibu bari susurian pak, begitu di play video atayaan banget kergigian weh omat kade ibu sing tetap nyekal daur rasul kia ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla salawatal khamsa ma'al jama'ati falahu khamsata asya. Sallallahu alaihi Salah Pak. Aduh. Insya Allah Pak, nggak lama lagi Pak. Pokoknya kita harus selesai malam hari jam 11 harus sudah selesai Pak. Insya Allah 5 poin kita jelaskan. Man shalla salawatal khamsa ma'al jama'ati falahu khamsata asya. Artinya ibu bapak jamaah kurang lebih begini, mansa sajalma sholat sholawatal khamsa anu sholat 5 waktu itu si iman ma'al jamaati kalayan berjamaah falahu maka bakal dibalas rujukna ka itu si iman nu rajin sholat berjamaah. Khamsata asya'a 5 perkara. Jadi kalau kata orang bahasa Indonesia begini, barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah maka Allah akan memberikan 5 keuntungan. Berapa Pak? 5 naon cenah Bu? Keuntungan naon cenah Kang? Keuntungan 5. Geus kitu weh keun mae Pak Haji Abi memikir lah. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah Allah akan memberikan 5 keuntungan. Berapa Bu? 5 naon Kang? Keuntungan naon Pak? Keuntungan 5. Tong hahahe cicing lah ya. Iya sabarang suhendra ngesi di hiji lembur. Bahkan saur panitia tadi ieu teh melibatkeun 2 desa. Nu hiji lebet ka Anggadita, nu hiji lebet ka Kondang Jaya gitu keayaanana. Beragam geus kieu mah warga masyarakat nu aya di perumahan mah da emang seueurna teh pendatang ti ditu ti dieu kitu keayaanana. Jujur saya belum kenal yang namanya Bapak Sutio RW 05 yang mana. Siapa?
Bapak RW 08 Bapak Junaidi hadir. Tenang Pak, bukan di absen Bang Embok ini Pak. Bapak Ketua DKM, Pak Subhanallah. Bapak Asep Fuboli, Pak Kebok Fuboli, Bok Fuboli. Oh, tadi yang jemput AA ya di pertigaan, Masya Allah ngebring tadi AA dijemput 2 motor. Nya 2 motor mah lain ngabring biasa weh berenang. Kalau Ibu Nur Faizah yang mana ini? Ada di belakang ada. Oh Masya Allah. Kalau MC siapa ini namanya? Beda lagi. Oh beda lagi. Berarti ada nyonya beli burung gelatik. Subhanallah MC-nya terlihat begitu cantik. Beli burung gelatiknya di kota Matraman bukan hanya cantik, tapi insya Allah menjadi MC yang beriman. Uyuhan Pak. Biasanya Pak Haji A. Suhendra ngisi acara ceramah agama, mayoritas kebanyakan jamaah yang hadir kalangan anak-anak remaja. Setelah gue perhatiin malam hari ini, Masya Allah ini jamaah yang hadir dari 100%, 92,7% jamaah yang hadir umurnya sudah hampir habis masa berlakunya. Tambah ngedrop gue ceramah malam hari ini. Maaf ibu, saya nggak ngomong kada luar saya. Jadi catat baik-baik Bapak Ibu jamaah, wayah nari manggil penceramah di Karawang memang begini ciri khasnya. Iya saya bangga menjadi warga masyarakat Karawang. Cek tatangga kota macet tetangga kabupaten mah Karawang teh terkenal ku kasar bahasana keras genggerongna, tapi insya Allah walaupun kasar bahasanya memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Kembali nah Karawang kasebut cenah katelah nage goyang Karawang. Bapak RW 05 Bapak Sutio anu bager anu kasep anu mana sudah gak usah ke depan Pak, biarin Pak. Karena kita harus sudah selesai 5 poin yang disampaikan ini. Namun sebelum AA melanjutkan ceramah, kita lanjutkan setelah iklan yang satu ini. Jamaah, kalau Anda sedang sariawan, kaki Anda pecah-pecah, sakit tenggorokan dan susah sekali buang air besar, minumlah larutan penjegar cap badak. Ingat Ibu, yang ada gambar badaknya dari Kino TBK. Satu. Lila si kopina ya. Oke. Poho. Lain Ibu tadi teh punten di bumina Pak Ustad tadi Masya Allah ari hoyong mah hoyong nggak mamroti tengan seueur panitia akhirnya mah paperong-perong ari hayang mah hayang keun bae lah kumaha kedeung we. Ulah sok nyarios dibungkus abang ngerakeun nanti disangka Ustadz pemburu berkat. Nu penting sahur AAG setelah beres ngisi acara turun dari panggung naik mobil pulang sampai ke rumah, insya Allah yang terpenting kalau niat ikhlas karena Allah, pulang nanti sampai ke rumah bawa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amplop wae akang, amplop nomor sekian lah. Ulah sok ngomong eusina ngerakeun karena yang terpenting itu nominal. Nu mana si Asuhendra 5 kauntungan urang ngalaksanakeun salat 5 waktu kalayan berjamaah teh kitu kayanana. Penda. Ini tuh yang dulu di itu mana? Pinnas teh kasahyang tumampara. Ieu katingali jamaah bapak-bapak nu sakieu garagahna, ibu-ibu nu sakieu garelisna. Memang puguh geulisna gengan sakitu kicuna.
Catat, berapa ibu tadi? 5. Yang pertama, 1 ketuhanan yang Maha Esa. Wah. Aduh. Jadi ke Pancasila akang hampura wayah name. Apal merenya? Error ya. Aduh. Masya Allah. Dan baik panitia, tong diemutan karena itu masuk. Yun kan. Catat Pak, yang pertama nih biar bapak-bapak nanti lebih giat melaksanakan sholat berjamaah. Kita kan punya masjid bagus, 2 lantai. Lagi tahap penyelesaian, jangan sampai nanti kayak orang bikin keranda Pak. Lamun nyeun pasaran kumaha si masyarakat nyeun pasaran teh semangat tapi sok arembung ngeusian. Pan aing can modar ustad salat ke nungguan paeh peuleunan. Yang pertama. La yusibahu faqru fid dunya. Sallallahu alaihi wasallam. Coba tolong ibu mandangnya biasa aja, keles, nggak usah lebay begitu lah. Tidak lebay kayak ibu. Jadi yang pertama Pak, keuntungan sholat 5 waktu berjamaah, la yusibahu fakrun fid dunya. Pak, hidup di alam dunia tidak akan diberikan musibah kepakiran orang yang rajin sholat berjamaah. Nah kalau seandainya Bapak usaha, dagang madagang, usaha tidak pernah berhenti, Masya Allah, akan tetapi penghasilan kita banyak, per bulan dihitung secara nominal luar biasa, tapi seakan tidak ada keberkahan, maka bukan tidak mungkin salah satu faktornya karena kita kurang rajin sholat berjamaah. Nah, makanya kalau seandainya banyak permasalahan dalam kehidupan, kita perbaiki sholat kita, insya Allah. Makanya ibu sebagai istri yang salihah, kalau seandainya punya suami sukanya sholat di rumah, awas jangan sampai suami kita jangan sampai jadi suami yang salihah. Jadi kalau seandainya nanti ada ibu yang mengaku suaminya salihah, mulai besok cepat-cepat beliin mukena. Masjid Pak, ketika azan berkumandang di masjid, subuh berkumandang, anak muda adzan. Anak muda melantunkan azan dengan suara yang indah, dengan suara yang merdu. Kata si anak muda, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh berkumandang. Pak, yang biasa kita sholat di rumah mulai subuh hari ini, karena kita sadar, kita meyakini sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajat. Geus ararapal kabeh teh sholat berjamaah leuwih utama dibanding sholat sorangan. Tapi nah kunaon urang yang anu sholat sorangan kitu ge lamun bener bacaanana, kitu ge lamun bener rukun sholatna, tergantung keimanan urang. Ternyata ciri orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa memakmurkan masjid, terutama dengan melaksanakan sholat berjamaah. Kan kadang-kadang kalau kita kerja nih, atasan kita telepon. Ketika atasan telepon jam 3 pagi umpamanya, Bapak bisa nggak menghadap hari ini? Ini ada kerjaan ngedadak. Insya Allah kalau untuk atasan, karena kita takut dipecat di sebuah pekerjaan,
maka biasanya cepat langsung datang. Tapi kenapa ketika azan berkumandang ada panggilan melaksanakan sholat berjamaah akan berat? Pak, iya cokor tekus ainu ngecor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berat cokor tekus ainu ngecor ke masjid hese. Berat. 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 Masya Allah. Orang bekerja di tengah sawah pegang traktor, Pak. Waktu luhur, Masya Allah, panas, cuaca terik matahari sampai kulit terbakar kuat. Tapi ketika azan berkumandang, Masya Allah, azan duhur berkumandang, lohor ngasok nama karena isugan tarik sarolat kan ngopi kan berat, sukutnya berat, mengangkat kedua tangan untuk menghadap Allah. Takbiratul ihram begitu berat. Allah. Oke, we karasa tagas kieu mata. Aing ibadah teh baheula keur sehat, takara. Bapak. Jadi yang pertama keuntungan sholat berjamaah teh naon cenah tadi Kang? Muka hiji tadi Kang. Muka hiji tadi tidak akan diberikan musibah Pak Pakir Didun bagi orang yang rajin sholat berjamaah. Semuanya ada berapa Bu? Ada 5, berarti berapa lagi? That's right. Yang ada 4 lagi. Sudah Ibu dicatat? Sudah. Anggap saja sudah Ibu. Yang kedua, yarfa'allahu ta'ala anhu adzabal qabri. Yarfa'u bakal ngangkat saha Allahu ta'ala, Allah ta'ala anhu ka itu siman adzabal qabr tina azab kubur. Jadi mereka orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, orang-orang yang senantiasa kakinya melangkahkan ke masjid sholat berjamaah, Allah akan mengangkat orang yang rajin sholat berjamaah dari azab kubur. Bapak yakin nggak ada nikmat kubur, ada azab kubur? Yakin? Di bulan Sya'ban ada yang namanya malam apa? Di pertengahan bulan Sya'ban ada malam di mana buku amal perbuatan kita akan dilaporkan, diganti dengan buku amalan yang. Nah makanya kalau Bapak bikin video di HP, ketika video-video kita ada video yang kurang berkenan oleh mata kita ketika ditonton, biasanya di bagaimana? Dihapus alias diedit. Maka ada proses editing. Kalau seandainya ada laku lampah, kelakuan, akhlak kita yang tidak sesuai dengan aturan agama, maka kita ganti secepatnya dengan akhlak yang lebih. Insya Allah buru-buru hapus namun aya kelakuan sesuai dengan aturan agama. Mumpung masih diberikan nikmat sehat, mumpung masih diberikan nikmat panjang umur, karena yang pasti itu adalah kematian. Kita nggak pernah tahu Pak kematian itu datang. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, itu menjadi rahasia. Jadi jangan jadi manusia yang sombong. Kewe ibadah mah jag-jag keneh iya. Kewe ibadah mah geus kolot. Ini kan kadang-kadang ketika azan berkumandang, as-salatu khairum minan naum. Begitu mau keluar rumah pergi ke masjid, apa coba dia bilang? Ya Allah, gerimis. Hampura Gusti subuh ayeuna mah moal waka ka masjid heula. Emang awak teh kerada muriang ongko da teu kituna subuh maya isukan deui ieu. Tuh pan ngomongna teh kitu. Heuh, lamun umur urang nepi ka subuh isukan. Jadi jangan jadi manusia yang sombong, jangan jadi manusia yang takabur.
ketika ada peringatan dari Allah, melihat ada tetangga kita, ada saudara kita, mungkin sahabat kita yang kemarin kita baru bertemu, berkumpul, bertatap muka, ternyata namanya umur siapa yang tahu. Maka ketika kematian menjadi rahasia Allah, haruslah kita sadari, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Makanya dikatakan khairukum man shola umroh wa hasun amalu, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah mereka manusia yang panjang umur dan banyak amalnya. Panjang umur dan banyak amalnya. Panjang umur ge tara salat mah keur naon, ngaripuh we tua bangka kaditu napikeun anak incu diripuhkeun panjang-panjang nama umurna ngantara daek salat keur naon. Coba ibu jawab sing kompak, keur naon bu? Keur naon yang ngajawabna umat, keur naon? Panjang umur ge tara daek salat mah keur naon? Panjang umur ge tara daek maca Quran mah keur naon? Panjang umur ge tara daek ngaji mah keur naon? Panjang umur ge tara daek zakat mah keur naon? Panjang umur ge tukang ngomongkeun batur mah ya keur naon? Buat apa panjang umur tapi nggak pernah mau ibadah? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Semua menjadi rahasia. Kabeh urang bakal maut. Harta yang kita tumpuk-tumpuk, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ingat Bapak Ibu jamaah, ketika ditanya rumah megah ketika kita mati, apakah rumah megah mengikuti si mayit ke liang kubur? Bapak punya mobil mewah, entah itu Pajero Sport ataupun Fortuner GR keluaran terbaru. Ketika kita mati, apakah mobil mewah mengikuti si mayit ke liang kubur? Ketika Bapak punya istri cantik, apakah ketika Bapak mati istri cantik ngikutin kita ke liang kubur? Ente Kang, nu aya mah pamajikan urang paeh ti heula teh nu jadi salaki pamajikanna ngilu nincakan salakina paeh ti heula, modar goblok lebok teh sia paeh ti heula, hakan tah baheula sia nganyeri we aing paeh ti heula lebok geus ya. Di dunia tidak ada yang kekal dan abadi Pak. Maka Rasulullah menegaskan kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, yatba'ul mayyit salasatun fayarji'u itnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Jadi ketika kita jadi mayit, maka si mayit itu akan diikuti 3 hal. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal perbuatan. Namun yang 2 akan kembali, keluarga dan harta akan kembali. Hanya 1 yang akan mengikuti si mayit ke liang kubur, wa yabqa amaluh, hanyalah amal perbuatannya. Jadi nggak bakalan ada yang kita bawa kecuali amal ibadah. Ustaz, apakah harta bisa kita bawa mati? Bisa. Harta yang mana? Harta yang sudah kita belanjakan di jalan. Terutama kita melihat masjid ini belum selesai. Ini kan kadang-kadang kita kalau tergiur investasi bodong yang kira-kira penghasilannya luar biasa, per bulan dapat sekian, per bulan dapat sekian, kita manusia gampang tergiur. Tetapi ketika Allah menawarkan bisnis kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih
wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini Allah menawarkan bisnis kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, akankah aku tunjukkan sebuah perniagaan, kata Allah, tunjikum min adzabin alim, yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah yang sangat besar. Jadi intinya lamun orang yang selamat ibu bapak jamaah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, maka jawaban yang pertama tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu mereka manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan kalau bapak ngaku orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, laksanakan segala perintah Allah, jauhi apa yang dilarangnya. Kalau bapak mengaku cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, hidupkan sunnah-sunnahnya, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Jadi yang kedua keuntungannya apa tadi Pak? Sholat berjamaah akan diangkat dari azab kubur. Baju yang kita pakai saat ini ketika kita mati akan kita tinggalkan. Maka si mayat semua akan dipakaikan dengan pakaian yang sama. Kira-kira apa namanya Pak? Kain kafan alias boeh. Boeh warnanya sarwa te, ukurannya sarwa te, modelnya sama ibu, sama, tidak ada yang dibeda-beda. Walaupun dia kaya, dia pejabat, ketika mati tetap yang namanya muslim tetap semua diperlakukan sama. Nepikeun ka mesen kieu, henteu Jang Hendra, pokona ece mah lamun geus mau teh geus mesen ka anak incuk ece, lamun paeh ece mah boehna embung nu polos, hayang nu motif batik umpamana. Terus ka handapna ge ece mah embung nu polos teuing, hayang rada cupet sedikit agak ke bawah. Jadi nanti pelebah dada dikasih renda-renda, nggak bisa begitu, semuanya sama. Mobil Fortuner kita tinggalkan, Pajero kita tinggalkan, si mayat diantarkan ke liang kubur dengan kendaraan yang sama. Apa namanya Pak? Keranda, kurung batang namanya. Masya Allah. Kalau mobil sama keranda beda. Mobil supirnya satu, penumpang banyak. Kalau yang ini beda, supirnya banyak, penumpangnya satu. Diantarkan ke liang kubur. Sebelum diantarkan kemudian masuk ke dalam masjid untuk disolatkan. Ini kadang-kadang kita tidak pernah berpikir bahwa suatu saat nanti ketika manusia menyadari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita sia-siakan. Maka berusaha menjadi manusia yang pandai bersyukur, terutama menjaga sholat yang 5. Awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah, karena yang paling pertama bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah perintah sholat yang 5. Insya Allah. Jaga Pak baik-baik sholat kita, makmurkan masjid kita dengan memperbanyak sholat berjamaah. Pak, semuanya ada berapa Pak? Ada 5. Baru berapa yang dijelaskan? Baru 2. Berarti berapa maning Pak? 3 maning. Yang 3 nanti setelah kita break sejenak sambil istirahat. Boleh kan Bu sholawatan dulu? Boleh. Saya sambil istirahat pengen dengar suara ibu-ibu yang hadir malam hari ini, termasuk bapak-bapak jamaah yang hadir malam hari ini. Kita bersolawat membuktikan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita coba dengan solawat yang pertama yang sering dilantunkan ibu-ibu jamaah di majelis taklim dengan solawat jallaman. Jallaman qad arsana rahmatan lil alamin fazarajin amana ya imam al mursalin. Ya Pak, keluarkan suaranya. 1, 2, 3. Jallaman. Oh, tak apal. Ganti Kang tak apal.
Ya punten atuh Kang ulah sok babari gede abang sugan teh apal abdi mah. Jadi lamun teu apal mah moal kadangu komunikatif. Coba ya yang hafal Coba yang kedua versi akustik Wan Nur. Wan Nur yahdil irina diya'u wa fil hasri dhillul nur salina niwa'u tanaqqa minal ghaibir mujarrad hikmatan biha amtarat fil khafiqaini sama'u biha amtarat fil khafiqaini sama'u barang-barang huwan nuru yahdil itu apa namanya? Kebiasaan kita ke Pak? Aduh, poeknya. Kajen tuh bisa memeningan dari Yosefa daripada pura-pura apa cacalangapan buku. Sok atuh nu kieu we lah, nu mana sok sholawatan sok supados apa sadayana sholawatan, barang-barang orang sholawatan mana? Sholawat tibil kulub bisa Pak? Bisa yang ini Pak sholawatnya. Punten nu kieu ya. Allahumma sholli ya kadang tukang hari apa me langsung nyamper akang mah. Maksudnya teh abdi heula Kang tos abdi karakta jamaah sadayana hari apa langsung nyamper tapi saya Pak RW saya. Berarti arapa lamun geus arapa mah insyaallah pasti kadangu kombinasi jamaah milu sholawatan penting ayeuna. Sakaya nanti silakan dapatkan kaset dan VCD-nya di apotek terdekat. Shallu ala Nabi Muhammad. VCD sholawat kita ambil lokasi syuting di area masjid sama ibu-ibu majelis taklim. Cuman karena jadwal kita padat satu hari harus sudah selesai. Setelah nanti di pelataran masjid di jalan ibu-ibu ya. Nanti kalau bisa coba Pak RW kondisikan di sini kira-kira tempat yang agak serem di mana Pak? Ada. Nah, nanti kita syuting di area Kober sekitar jam 12 malam lah. Ini kan baru satu kamera, insya Allah nanti panitia menyediakan 4 kamera ditempatkan di 4 titik yang memakai infrared. Nah kalau seandainya ibu yang nanti ketika ikut syuting di Kober kemudian ibu tidak sanggup, intinya tidak usah berteriak. Jadi ibu cukup melambaikan tangan di depan kamera dan ibu gagal, berarti tidak mendapatkan hadiah sebesar 4 juta rupiah dan menginap 3 hari 3 malam di rumah sakit. Mudah-mudahan biar pada sehat ya. Allahumma sholli wa sallim. Yang pertama, tidak akan diberikan musibah fakir di dunia. Yang kedua, Allah akan mengangkat dari azab kubur bagi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah yoti kita mau biamini. Nanti di akhirat ibu yang harus kita yakini Pak RW akan ditimbang antara amal baik dan amal buruk. Di situ ada yaumil mizan, hari pertimbangan antara timbangan kita amal baik dengan amal buruk. Ketika ibu bapak jamaah orang yang beriman rajin sholat berjamaah, ketika ditimbang berat ke sebelah kanan berarti banyak amal kebaikannya.
Ilamat menerima buku amal perbuatan dengan tangan sebelah kanan. Berarti kalau sudah menerima buku amal perbuatan dengan tangan sebelah kanan, banyak amal kebaikannya. Ilamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi yang ketiga akan menerima buku amal perbuatan dengan tangan sebelah kanan. Baru nanti semua akan ditimbang, semua akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau ada akhlak yang tidak sesuai dengan aturan agama, mumpung masih buku catatan hari ini, kita ganti. Insya Allah yang tadinya akhlak kita kurang baik menuju akhlak yang lebih baik. Ganti dengan video-video yang bagus, ganti dengan akhlakul karimah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bakal ditimbang, nanti panggil Suhendra, panggil kan Suhendra Pak RW. Begitu dipanggil, ditimbang antara amal baik dan amal buruk. Alhamdulillah si Suhendra banyak amal solehnya, berat ke sebelah kanan, berarti menerima buku amal perbuatan dengan tangan sebelah kanan, lancar masuk ke dalam surganya Allah. Amin. RW Sutio. Wah, Pak RW dipanggil. Begitu dipanggil Pak RW tegang. Aduh, aing neraka jika namanya. Masalah Pak RW tegang pada waktu itu. Pak RW memikirkan dulu waktu gua jadi RW, kira-kira amanah apa enggak sama masyarakat. Tuh khawatir besing tuh amanah ke masyarakat. Begitu ditimbang Pak RW, hasilnya mencengangkan. Kakak tuhun tuh kakek cantik. Posisi aja di tengah-tengah. Wah, bikin tegang RW aing neraka kakek cahaya. Tapi ternyata ada amal soleh yang Pak RW ketika dia melakukan amal soleh, amal ibadahnya ikhlas karena Allah. Dia tidak mengingat-ingat amal ibadah itu. Apa bentuk amal solehnya? Tepira Kang. Begitu Ustadz selesai ceramah, beres ceramah turun dari panggung, kunaon Pak RW nunuturkeun di tukang. Pak RW nunuturkeun di tukang bari noel tad. Kecek Pak RW teh kieu ieu mah ulah gandeng-gandeng nyatadnya cenah ngadeng Ustad keur nyieun majelis talim, keur perluasan majelis talim ieu mah tong gandeng-gandeng we. Bapak mah hayang amal sedekah jariah ka Ustad. Tayeun nambahan ieu jang meuli bensin eta masyaallah. Yang tadinya ke kanan tidak, ke kiri tidak, syariat Pak RW memberikan yang tadi. Eta masalah amal sedekah jariah tadi yang seharusnya tadi Pak RW belat ke sebelah kiri, ternyata ada amal soleh yang beliau lupakan karena ikhlas karena Allah, dan ternyata hasilnya begitu ditimbang akhirnya berat ke sebelah kanan. Pak RW banyak amal solehnya, lancar masuk ke dalam surganya Allah. Gitu we. Iya mah contoh doang, eta mah nya terserah RW pareka kenca pareka katuhu gitu we. Lamun hayang kakatuhu nya tadi teatrikna ulah gandeng-gandeng we. Tapi jangan jadi pikiran juga Pak RW, ya itu mah cuman hanya sekedar memberikan contoh. Tong di pikiran eta mah berewe. Lanjut Pak, ini waktunya sebetulnya sudah habis karena jam 11.15 menit harus sudah selesai tadi di sini Masya Allah, karena saya ada catatannya. Kemudian yang keempat Pak, yang keempat Ibu, yang keempat keuntungan sholat berjamaah. Yamurru ala siratikal barqil khatif. Jadi bakal nyebrang jembatan Siratal Mustaqim cepat, kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Bagi orang-orang yang rajin salat berjamaah, ketika menyeberang jembatan Siratal Mustaqim akan cepat seperti kilat yang menyambar. Duar
Biasa karena dia punya kendaraan. Apa kendaraannya? Masjid. Tuh, Pak. Ya, kadek ulah kedul ka masjid teh. Makanya ibu sebagai istri yang salihah ketika subuh yang paling berat, karena memang Rasulullah menegaskan laisa salatun atqana alal munafiqina minal isya'i was subh walau ya'lamuna ma fihi malatahuma wala hubwa. Jujur ibu, Rasulullah sampai menegaskan tidak ada sholat yang lebih berat bagi mereka orang-orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Kalaulah seandainya mereka tahu keistimewaan sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan datang dengan cara merangkak saking gudena pahala sholat isya dan sholat subuh. Kan hoream udah cukup hoream udah. Makanya ibu kalau bangunin suami pakai akhlak, pakai adab, ulah pakai adat. Ya mengahudangkeun salaki balik digawe capek balik di PT tengah peuting ngahudangkeun salaki teu kira-kira make cokor hudang sia subuh hudang. Nya bisa jadi salaki hudang ku hudangna bari nempo beungeut mananu keur angker bisik ai sia ngahudangkeun aing teu make adab. Dengekeun atuh asuheun keur peuting ceramah pakai akhlakul karimah. Ketika sebelum ajan kadenge nu sholawatan ari di abdi menu sholawat teh langganan gang. Assalamualaikum. Biasa langganan lamun teu wakodo wa omon. Terus beres kadituna alhamdulillahilladzi ayana bada mamadana wa ilaihi nusyur. Salu mangga kepada jamaah yadayana gara-enggal gara ruga ya kumara waktu di masjid parantos nunjukun karakter tangga guys goblok ya jam masjid guys langit diwae anjay. Ayeuna mah jelema ka maju teh koropak jariah di padog motornya kitu keneh. Tidak sedikit orang yang ke masjid nggak semuanya mau sholat. Nah, bahasa gol apa ya udah kayak ngomong gol. Jadi kadang-kadang pas melagi lakan Pak, masya Allah. Ya kan? Komo sholat taraweh engkin ya. Ai gaya nyen status siga nu heueuh. Kangen Ramadan nih. Rindu Ramadan sia timbang puasa 2-3 poe kaditu nanti puasa segala kangen sabar. Aduh sakalina sholat taraweh pun ten abadi abdi mah ibu-ibuna hayang nu gancang neangan imam teh. Lamun imam bacaannya lambat Pak diprotes TKM na. Di abdi dihilir itu di lembur. Kalau di sini insyaallah sama. Oh berarti dari pesisir asalnya di sini ke bawah air kayaknya. Salat tarawih tenangan hayang nu gancang, ibu bangunin suami pakai akhlak, pakai adab ketika azan tadi subuh berkumandang. Coba bangunkan perlu dengan kelembutan. Coba pertama ibu, lamun cek orang Sunda teh mah coba usapan mastakana nyakangnya, teu ngarti mastaka mah hulu. Huluna diusapan. Lalauna Bu. Iya tah Pak RW. Huluna. Lalaunan diusapan deh. Tan. Kau ustad nyebut tan. Teuing murtad teuing ustad. Tan. Kunaon ceuk? Teu hudang diusapan huluna mah. Ya kreatif sugan dadakna atuh dadakna. Oh dadakna di dadakna diusapan Bapak. Subuh Pak lamun lain ka ustadin mah di podaran ku aing sabar heula tuh. Teu hudang diusapan dadana sugan patuanganana perutnya. Enggak mau tata gendut biarin suami kita. Orang suami bekerja di perusahaan, dia dagang keliling kampung kehujanan kepanasan. Ibu karena ingin membahagiakan siapa? Membahagiakan anak istri, mikir jadi pemajikan teh. Tiba-tiba gablang salaki keuntungan 50.000 sapoe belanja online 4 poe sakali.
Mana bayarnya COD. Makanya kalau ada istri yang bikin status di snap WA, dia bikin status, ya Allah lancarkanlah rizki suami hamba, ilamat ayah bayar COD Pak. Di hilir, saya ngomong di kampung saya, bukan di sini. Kalau di sini insya Allah, lihat dari raut mukanya saja, raut muka yang penuh dengan cahaya ibadah. Beda kalau istri solehah mah bercahaya, ini karena sering terbasuh dengan air wudhu. Beda, Masya Allah. Tuh tinggalin. Jadi ini herang kang lain ku skincare lain ya, herang ku kesangnya penting. Inyai. Aduh, mendingan jeler paeh itu tinggalinya. Halisna ke mendingan jeler paeh keur di pengajian mah. Kamu lamun ngajeler heup moal teu gugurubugan. Pipi nage mendingan daun seureut. Kamu lamun ngadaun sama moal teu jebrag pokona mah. Makanya ibu cobalah dengan akhlakul karimah, karena memang kehidupan begini Bu, apalagi melihat kondisi sekarang. Ini kan kadang-kadang di masjid itu kan sekarang masjid punya masjid besar, masjidnya gede-gede, masjid agung Masya Allah, tapi kadang-kadang wede masjid nama wede, gak selain gede wede kan, kubahna wede, tihangna wede, menghabiskan biaya yang cukup wede, otik. Orang lagi sholawatan, tadarus Al-Quran sebelum maghrib, si anak muda bagaimana? Dia nongkrong pinggir jalan pakai celana pulpen, merecat ke handap, menihese, ngasukun karena suku, celana pensil. Pakai baju budak awe aina merecat katinggalian bujal di tasrif ke budak santri jalan yujaljilu jaljalatan. Fahuwa mujaljilun wadah kamu jaljalun. Tuh budak ayah bujal jalan-jalan ke alun-alun. Itu si engkong lagi sholawatan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eta budak morak di sisi jalan malah kena lalangkrong teu dekararia we. Kecing ulah dikeprokan lain maruk japati. Saya lupa. Hilap abdi teh kampung teu meunang ngomong anjay. Teu meunang kasar. Salah karena memang nun mati bertemu jim, hukumnya ikhfa. Maka dibaca samar seharusnya anjay. Aduh ya Allah, makanya anak muda coba memurkan masjid, yang salawat anak muda, yang imam belajar anak muda tampilin, tampilkan. Ulah aki-aki wae manu ajan aki-aki nakal beduk aki-aki paeh kaki cet pantung aki-aki keneh wae. Anak muda tampil, imam budak ngeuran nongkrong pinggir jalan, apalagi si anak mudanya sedang jatuh cinta. Anak muda kalau sudah jatuh cinta, dia punya konsep gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, masjid pun akan kulewati. Liwat masjid mah. Makanya kalau anak muda sudah jatuh cinta, tai ayam pun akan terasa coklat, yang jauh akan terasa dekat. Begitu anak muda yang sudah jatuh cinta. Lalu kemudian dia menampilkan sebuah lagu, lirik yang ketika dia Marconi dengan Marcona ingin selamanya hingga akhir waktu. Kata Marconi begini dalam syairnya. Ku coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tepaskan sepiku bersamamu hingga akhir waktu. Makasih.
Oh jadi gair banget. Tak abdi mah teu bisa ngebayangkan Kang lamun aya budak ngora gaya bicaranya alay model begitu, saya nggak bisa ngebayangin ketika dia ada di liang kubur. Bayangkan ku Bapak, begitu dia dibangkitkan di liang kubur, di alam kubur dia kaget. Nu hidup di alam dunia ngomongna alay, pas dihudangkan di alam kubur, aku di mana? Aku takut nih, gelap banget. Ditanya ke malaikat, mah buka kemenanya ya. Mudah-mudahan bisa ngomong gitu nepikeun ka liang kubur ngomongna kitu terus ya. Kada nyajangnya ulah dituturkeun da ari maot mah kumaha kabiasa. Kumaha kabiasaan da urang mah hayangna maot teh dina kaayaan husnul khatimah keur ibadah. Jang Hendra mah sok kadoa ibu saraena ngadoa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Karena saking kita ingin dimudahkan ketika sedang menghadapi sakaratul maut. Da hayang nama maut teh keur kieu abdi ge kami. Begitu keur ngaji, keur sholawatan kieu teh Masya Allah kunaon ejeng engap ya Allah. Ternyata takdir A. Suhendra meninggal malam hari ini. Israel cabut nyawa si Suhendra puting ayeuna kunaon ngada-ngada keur ceramah teh engap. Ya Allah ieu kunaon nyelak. Akibat kurang sare jika nanti kurang dahar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Engap Kang ya teu bisa ditahan deui. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya aku mau tukang hayang ngaso lah. Latihan bola itu namanya gitu teh. Terus tak cekap ya abis sakitunya Kangnya, mudah-mudahan segaya manfaatnya. Mudah-mudahan dari 5 poin tadi yang disampaikan semoga encan berarti masih fokus mendengarkan. Alhamdulillah. Berapa lagi? 1 lagi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, yadkhuluhullahu ta'ala jannata bila hisabin wala azab. Akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, tidak akan dihisab dan tidak diazab bagi mereka orang yang rajin sholat berjamaah. Luar biasa keuntungan sholat berjamaah. Makanya coba kita belajar untuk fokus. Ketika lisan kita memasrahkan diri kepada Allah, hati pun kita luruskan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Maka dengan demikian sholat merupakan mi'rajnya orang-orang mukmin. Sok tadi mana lisan ngucapkeun inna sholati teh ulah dibarengan ku hate, jadi ingat kana hutang cerik ku cerikna keur sholat teh, tapi cerik lain kana husu, ingat kana dosa, tapi aduh isukan bagian setor ya Allah. Inna Suzuki wa Yamaha wa Honda wa Kawasaki dusatoran aing telunas dari kadinya bacaan akhirnya mah. Coba belajar untuk fokus, belajar untuk khusyuk, memasrahkan diri kita kepada Allah. Coba dalam diri kita, ibu kita bersihkan hati kita. Bagaimana ketika baginda Nabi sebelum dimi'rajkan oleh Allah, baginda Nabi dibelah dulu dadanya, dibersihkan hatinya, dibasuh dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril. Ini menandakan Nabi saja manusia yang paling mulia akhlaknya ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersihkan dulu hatinya. Komo urang jelema nu bebolokot ku dosa kan, Masya Allah tabarakallah, mahate teh kadang-kadang pancungkelip. Komo nu ngaranna ibu-ibu masuk panas-panas, makanya ibu tahu konsepnya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Kalau ibu mengaku orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka selalu berkata dengan perkataan yang baik. Kalau seandainya tidak membawa manfaat, maka lebih baik diam. Maka ibu-ibu tahu, diam itu adalah emas. Maka kalau seandainya bapak punya istri sering diam, cepat-cepat bawa ke toko emas. Saya cicingai gitu namanya. Ibu, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan tadi, karena waktu jualah yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan 5 poin yang disampaikan semoga bisa menjadi hikmah, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama untuk bapak-bapak semakin kita lebih giat melaksanakan sholat berjamaah. Ini sebetulnya mengingatkan untuk diri saya sendiri, umumnya bagi bapak ibu para jamaah yang hadir. Semoga juga ibu menjadi istri yang salehah, bapak menjadi suami yang soleh, sehingga anak-anak kita juga dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Karena jujur Pak, untuk saat ini mendidik anak-anak itu begitu sulit. Intinya al-baitu madrasatul ula, keluarga adalah sekolah yang paling pertama dan paling utama. Jadi kalau seandainya orang tua, bapak jeng ibu hoyong gaduh murang kali anu soleh, beren indung jeng bapak nage kudus sobar ngadidik anak, intina ulah aral. Insya Allah masih aja tuh ngomong wae meni salah malu ngajawab teh, tahan sabar, ini ujian. Jadi intinya ibu karena kurang fokus, bukan salah, tapi jawaban ibu tadi terdengar sedikit kurang teliti ya, makanya sok entos di habis sakitu banyak nyarapong geus aya teh kitu. Alhamdulillah hatur nuhun panitia ieu nya kantongan ngeuring di dieu we. Sok poho sok eta teh parebut jeung tukang son. Saya ucapkan terima kasih untuk abang operator yang luar biasa menemani malam hari ini. Karena memang kalau tidak ada tukang sound system, ya bagaimana suara saya terdengar ke belakang. Jadi kajenting sahebatna suanten Aa Suhendra merdu kenceng suarana. Inilah Masya Allah, alhamdulillah masing-masing saling berbagi rezeki ya. Turun ya Kang ya, turun Kang, turun. Ibu bapak para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, saya kira cukup, tidak akan diulang-ulang lagi. 5 poin yang disampaikan sekali lagi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka perbanyak amal soleh, landasi iman kepada Allah, janji Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Jadi barang siapa yang mau beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wahwa mukmin dan dia beriman, maka janji Allah pasti akan kami balas kepada mereka dengan hayatan thayyibah. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa hayatan thayyibah di situ adalah pertama dianugerahkannya rezeki yang halal, harmonisasinya hubungan sosial, ketaatan yang handal, serta mudah-mudahan mendapatkan nikmat surga dan kekal. Yakin kepada Allah, Allah pasti akan membalas dengan sebaik-baiknya pahala dengan apa yang telah kita kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan simpan di dalam laci. Kalau banyak kata-kata AA yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Kumargi si kabayana keur ka Cikajang, si iteung keur ka Susukan. Punten nyapanya nyarios mah masikeun hayang panjang, geuning biki peuting karasa ieu beuteung geus kukurubukan. Ingin hati memeluk si Nunu, tapi apalah daya emaknya keburu datang. Mohon maaf jamaah kalau ceramah AA bikin bingung, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Punten jamaah tong waka arwih lakin ditutup kugul urang sadayana. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.